Masih bersama kami dalam CNBC Indonesia Tech Conference 2022 Exclusive Talks Innovating Technology Unlimited Dreams yang didukung oleh Oppo Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, dan juga Telkomsel. Diskusi akan kita mulai dan masih bergabung bersama kami Vice President Data Solutions Telkomsel, Bapak Alfian Manulang. Pak Alfian, luar biasa sekali pemaparannya tadi membuat saya mengerti bahwa memang Telkomsel ini memiliki ekosistem yang luar biasa besar ya Pak ya. Ya, betul Dan sekali. Saya juga telah melakukan riset bahwa pada laporan keuangan periode Januari sampai dengan Juni 2022 ini, atau bisa dikatakan semester 1 2022, Telkomsel dilaporkan berhasil meraup pendapatan hingga 43,6 triliun rupiah. Nah, boleh Pak dijabarkan bagaimana catatan pertumbuhan pendapatan khususnya dari bisnis digital ini Pak Alfian, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Safina. Jadi kalau kita ngelihat laporan keuangan terakhir Telkomsel ya, dari 43,6 triliun itu, bahwa 30 triliun lebih itu adalah bagian dari broadband, artinya adalah digital business Telkomsel, dan juga sekitar 8,5 triliun itu adalah dari legacy business. Jadi kita ada layanan yang legacy, yang memang secara year on year itu turun sekitar 13% lebih. Ya, turun karena memang layanan ini dimakan oleh layanan OTT. Seperti mungkin Mbak Safinas pakai WhatsApp untuk teks dan call kan gitu ya. Nah ini memang mengurangi, tapi itu dikompensasi terhadap layanan broadband data yang sekitar pertumbuhannya 5,2% year on year gitu. Nah dari layanan digital ini ada subset, ada broadband dan juga digital services gitu ya. Jadi di broadband ini pertumbuhannya sekitar 6% lebih. Nah, digital services itu lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi secara overall di first half ini Telkomsel EBITDA sekitar 57%, net income-nya di 26%. Oke, wow, luar biasa sekali ini, angka yang luar biasa besar. Nah, pertumbuhan ini harusnya bisa berbarengan dengan inklusi keuangan di tengah masyarakat yang juga semakin, maksudnya inklusi digital tepatnya, di tengah masyarakat yang juga semakin memadai. Lantas apa Pak peran dari Telkomsel untuk mendorong inklusi digital di tanah air Pak? Baik, jadi Telkomsel sebagai penyedia layanan tadi digital connectivity adalah faktor mandatory ya untuk menikmati digital lifestyle gitu ya. Jadi kita memberikan pertama tadi digital connectivity nomor 1, itu yang kita layani dan memang saat ini besar di situ. Nah, di luar itu kita juga untuk digital inklusi ini membuka semacam layanan baik itu digital platform dan juga digital services. Nah, digital platform itu across vertikal, jadi apapun vertikalnya. Misalnya untuk layanan advertising. Nah, itu mau segmen consumer, FMCG, otomotif dan lainnya itu bisa menggunakan salah satunya itu. Dan juga untuk digital services ini kita bisa lihat tergantung layanannya, apakah itu finansial, kita punya Telkom untuk yang consumer, kita punya Telkomsel Cloud, Pay Later, Link Aja juga bagian dari kita, dan juga untuk layanan yang sifatnya ke B2B, segmen UKM ada 90% usahaku dan juga ada Digipos juga gitu. Jadi kita memang melayani, memang strategi kita digital connectivity, digital platform dan juga digital services. Oke, ini menarik Pak, mengutip yang tadi Bapak sampaikan bahwa mulai masuk ke sektor-sektor di luar telekomunikasi. Seperti tadi Bapak bilang ada otomotif, sebelumnya juga kita sempat berdiskusi terkait kesehatan, sektor lainnya. Sebenarnya peluang apa yang Telkomsel lihat ketika transformasi digital ini mengarah ke berbagai sektor Pak? Pada saat Telkomsel memberikan digital connectivity, sebenarnya kami itu sifatnya adalah bisnisnya adalah pipe gitu ya. Kita memberikan hanya konektivitas, tapi layanan yang jalan di situ memiliki nilai value yang lebih besar daripada konektivitas. Oleh karena itu Telkomsel masuk untuk melalui on top of connectivity. Kita bilang kita coba melakukan layanan kayak seperti over the top lah, seperti itu. Nah, layanan-layanan ini harapannya adalah kita nggak di-treat sebagai seperti dumb pipe ya, pipa bodoh, tapi juga mulai smart dan lebih dari itu adalah kita bisa memonetize layanan dari on top of digital connectivity itu untuk yang sifatnya layanan
services, end-to-end services seperti itu. Nah, ini adalah bagian supaya kita punya selalu new growth story untuk bertumbuh gitu. Karena kalau hanya digital connectivity, pasarnya hanya segitu-segitu aja gitu, nggak bisa bertumbuh lagi. Jadi untuk ke depan tentu ini kita layanan yang wajib kita masuki. Oke, jika berbicara tentang tantangan Pak, ini pasti kan melakukan transformasi sedemikian besar memiliki tantangan tersendiri. Apa tantangan paling besar yang dihadapi oleh Telkomsel ketika berupaya untuk melakukan transformasi digital di berbagai sektor ini Pak? Tantangan mungkin kita lihat dari tiga faktor ya. Biasanya pertama mengenai perubahan teknologi yang sangat cepat ini, bagaimana teknologi yang berkembang, kita lihat bagaimana ada metaverse gitu ya, lalu blockchain ya, lalu ada cloud computing, ada IoT, big data. Ini adalah faktor drivennya. Lalu adalah tantangannya adalah juga bagaimana kita bisa memiliki talent atau people juga gitu ya. Bagaimana people ini bisa changing dan juga adapt terhadap perubahan teknologi, dan terlebih adalah perubahan consumer behavior pelanggan kita sendiri. Dan ketiga adalah proses. Bagaimana proses kita juga jangan sama seperti lagi udah digital tapi masih manual misalnya. Nah, ini juga perlu align di dalam strategi kita. Jadi people, teknologi dan proses itu harus align. Oke, people, teknologi, dan proses semuanya harus align. Oke, dari presentasi Bapak, tadi saya melihat bahwa Telkomsel telah memperkenalkan Indiko sebagai anak perusahaan yang akan menjadi holding company bagi bisnis vertikal di sektor digital. Ini mengembangkan layanan lintas sektor untuk memudahkan masyarakat dalam mengakselerasi gaya hidup digitalnya. Boleh dijabarkan Pak, bagaimana langkah ini memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian digital nasional ke depannya Pak? Ya. Nah, Indiko ini dalam konteks bahwa perusahaan itu wajib berinovasi ya Mbak Safinasi ya. Jadi pertumbuhan itu hanya ada kalau kita melakukan inovasi. Nah, inovasi ini ada dua, baik itu yang sifatnya di dalam maupun kita bisa keluar gitu ya. Nah, Indiko adalah bagaimana kita kalau kita melakukan inovasi di dalam itu mungkin valuasi kita hanya misalnya 3 kali dari EBITDA kita. Tapi pada saat kita carve out inovasi ini keluar, artinya Telkomsel mengundang pihak lain untuk melakukan kolaborasi, baik itu melakukan investasi ataupun joint venture. Nah, itu kita bisa membuka bahwa saat ini memang Telkomsel memiliki connectivity yang sangat luas, customer-nya banyak, tapi kita tentu memiliki pertama talent, mungkin orangnya nggak cocok misalnya di financial services, lalu domain knowledge juga. Ini sesuatu yang kami butuhkan dari luar. Oleh karena itu, bisnis layanan ini, inovasi ini kita keluar supaya kita bisa mengundang pihak lain eksternal untuk bisa berkolaborasi. Seperti itu. Sehingga valuasinya akan lebih besar daripada 3x misalnya dari EBITDA, tapi bisa 7, 10, bahkan lebih lagi. Seperti itu. Bapak dari tadi menyebutkan terkait tentang inovasi. Lantas upaya apa yang dilakukan oleh Telkomsel agar bisa menciptakan inovasi-inovasi yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Apa potensi apa ataupun aset apa yang memang dimiliki oleh Telkomsel untuk bisa mewujudkan kebutuhan masyarakat ini, Pak? Balik lagi, pasti banyak isu atau problem yang ada di masyarakat ya. Salah satunya adalah financial inclusion. Nah, dengan aset yang kita miliki, pertama itu adalah jaringan coverage. Lalu kita juga punya tadi customer 110 juta. Bahkan untuk B2B kita sekitar lebih dari 25.000 engagement terhadap B2B. Nah, kita lihat coba undang pihak lain bagaimana mereka bisa masuk dan memanfaatkan ekosistem yang saat ini kita miliki. Gitu. Nah, inovasi itu kan ada stagingnya, Mbak Safina, ya, baik itu dari ideation, ya, baru melalui problem fit, ya, baru market fit, product market fit, lalu scale up gitu. Nah, setiap staging Telkomsel punya platformnya gitu. Nah, untuk yang ideation, Telkomsel punya next step. Nah, itu untuk create ide-ide apa yang baru. Itu sifatnya kita lebih ideation, eksplorasi. Lalu kedua adalah kalau udah mulai terjadi ada MVP ya, produknya udah terbentuk. Nah, ini kita coba untuk mereka yang memiliki, oh kalau saya punya consumer product, nah bisa masuk ke dalam programnya Ting untuk mengakses customer-nya Telkomsel yang consumer. Nah, saya punya produk yang sifatnya B2B.
Nah, bisa masuk dan validasi melalui segmennya B2B Telkomsel gitu. Nah, pada saat udah di product market fit, lalu mungkin mereka butuh juga funding, sourcing. Nah, Telkomsel juga punya menyediakan, baik itu melalui seeding di Telkomsel Innovation Center, TINC, ataupun kalau memang udah lebih mature, masuk ke dalam TMI, Telkomsel Mitra Inovasi, bisa invest. Baru kita ngelihat ada sinergi value, strategic partnership, kita bisa scale up bersama-sama. Jadi value-nya bukan hanya untuk Telkomsel, tapi juga untuk partner kita. Jadi kita memang ngelihat bahwa di sini adalah eranya kolaborasi. Nggak bisa berjalan sendiri. Iya, nggak bisa berjalan sendiri, nggak bisa bekerja sendiri begitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, kita kembali lagi ke program-program ataupun inovasi yang dimiliki oleh Telkomsel. Salah satunya adalah Telkomsel mendorong pemanfaatan industri fintech melalui Telkomsel Club. Kalau tadi saya lihat di pemaparan, Club ini merupakan salah satu loan marketplace yang dimiliki oleh Telkomsel, betul ya Pak ya? Lantas bagaimana program ini bisa turut serta untuk mengakselerasi atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital Pak di Indonesia? Ya baik, jadi Telkomsel Club ini adalah tadi disebut loan marketplace ya. Jadi kita ngelihat kita punya dua sisi, baik itu push dan pull gitu ya. Jadi untuk pelanggan Telkomsel yang memang mereka misalnya membutuhkan pendanaan, working capital, atau buat investasi ya usahanya, mereka bisa masuk ke dalam Telkomsel Club dan untuk mendapatkan tadi kebutuhan finansialnya. Nah, melalui ada beberapa partner kita gitu. Nanti bisa dipilih aja, dan kami juga sama untuk partner kita untuk mereka untuk mencari target market yang sesuai segmen mereka. Nah, kita punya semacam mencarikan kayak lead gen-nya. Nah, kita akan offer ke mereka untuk orang yang memiliki potensi yang akan untuk mereka berikan loan atau pinjaman ini melalui analitik kita Telkomsel Big Data gitu. Jadi ini berguna keduanya, baik itu unit Telkomsel, pelanggan Telkomsel, dan juga untuk partner yang memang untuk membesarkan memberikan layanan kreditnya seperti itu. Oke, selain dari Club ini Pak, inisiatif lain apa lagi Pak yang dimiliki oleh Telkomsel tentunya dalam rangka memperkuat keuangan digital nasional Pak? Nah, kita ngelihat bahwa finansial atau service ini pertama ada mulai dari saving deposit. Nah, kita punya Telkomsel Ready, kita bekerja sama dengan salah satu bank nasional. Lalu untuk lending atau loan, nah kita ada juga kerjasama baik Telkomsel Club untuk segmen retailnya, ada Telkomsel Pay Later, ya, jadi seperti virtual credit card gitu ya. Nah, lalu juga untuk segmen B2B kita punya tadi 99 usahaku, 90% usahaku, dan juga Digipos yang memang ini memang masih sistemnya ekosistem Telkomsel sendiri. Tapi bahwa kita bisa menggerakkan ekonomi melalui financial inclusion ini, harapannya adalah bahwa masyarakat banyak menerima manfaatnya. Iya, wow. Ini kalau kita lihat ya Pak Alfian dan juga tadi pemaparannya, berarti Telkomsel saat ini sudah masuk ke beragam sektor. EdTech sudah, game juga sudah. Jadi sudah keluar dari tidak hanya sekedar layanan komunikasi, tetapi sekarang sudah merambat ke bisnis digital, game, finansial. Sektor market mana lagi nih Pak kira-kira yang akan jadi target ke depannya? Ya, finansial kelihatannya memang salah satu fokus kita karena memang banyak opportunity, karena memang opportunity itu karena banyak masalahnya di situ. Jadi kita ngelihat kita fokus di sini gitu ya. Nah, yang lainnya tentu kita ngelihat berdasarkan kesiapan ekosistemnya juga. Mana partner yang udah siap dan problemnya udah tervalidasi. Nah, kita bisa sama-sama jalan. Mungkin seperti advertising gitu ya. Kita juga ngelihat bahwa bagaimana kita bisa menumbuhkan dengan programnya TEDx Telkomsel, Programmatic Ads, kita bisa menumbuhkan bahwa media itu bisa memiliki pertumbuhan yang lebih baik dan memang tidak tergantung iklan itu hanya pemain besar. Ya, mungkin kita tahu ada Google, ada Meta, tapi ekosistem lokal kayak media ini itu bisa mendapatkan kue yang lebih baik, yang lebih besar seperti itu. Ini perlu kolaborasi. Kita punya
capability-nya, asetnya, tapi kita nggak bisa bekerja sendiri. Nah, ini menarik Pak. Dari tadi Bapak nggak berhenti mention tentang kolaborasi. Berarti di situ memang ada titik penting yang memang harus dijalankan juga oleh Telkomsel. Lantas ke depannya Pak, bagaimana cara Telkomsel membuka peluang kolaborasi strategis dengan para startup tanah air? Karena kan kita tahu ekosistem digitalnya lengkap, banyak sekali, pasti perlu lebih banyak lagi kolaborasi ke depannya. Dan untuk tahun depan, kira-kira bagaimana proyeksi bisnis Telkomsel Pak? Boleh dijawab dari kolaborasi terlebih dahulu Pak, silahkan. Baik, kolaborasinya kita udah mulai banyak tahun ini. Nah, saya lihat tahun depan akan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, Telkomsel sangat membuka kesempatan dan peluang melalui tadi dari next step, mulai dari ideation aja Telkomsel sudah punya. Lalu untuk akselerator, kita punya Telkomsel Innovation Center, di mana akses pelanggan ada, funding ada, bahkan untuk seeding juga ya ke stage yang lebih mature ya dengan TMI kayak gitu. Lalu kita juga bisa partnership untuk go to market bareng juga. Jadi tinggal melihat bisnis model mana, baik itu revenue share misalnya ataupun back to back seperti itu. Nah, ke depan kita ngelihat bahwa potensinya besar, oleh karena itu kami mengundang, kita punya platformnya, kita mengundang seluruh stakeholder yang ada di luar untuk coba bisa bergabung di ekosistem Telkomsel and we can create growth together. Oke, baik Pak. Terakhir untuk menutup diskusi kita Pak, bagaimana menjamin keamanannya Pak? Ini dari semua inovasi-inovasi yang dimiliki oleh Telkomsel, karena transformasi digital tidak boleh jauh-jauh dari berbicara tentang keamanannya juga. Silahkan Pak. Baik, memang keamanan ini faktor penting ya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa di dalam dunia digital bahwa keamanan adalah faktor yang akan menjadi kayak blocker lah ya. Kalau kita nggak, jadi keamanan ini first thing first lah sebenarnya ya. Jadi bukan afterthought tapi before thought gitu ya. Jadi Telkomsel tentu keamanan ini sangat concern juga. Kami dari sisi infrastruktur, dari sisi layanan data center, IT services kami terus memperkuat layanan ini. Bukan hanya secara teknologi, tapi juga usernya, edukasinya juga penting gitu. Bahwa keamanan itu bukan hanya satu party doang, misalnya Telkomsel, tapi juga pelanggan juga memang perlu diedukasi, dan ini memang perlu seluruh stakeholder ya, apalagi dengan undang-undang yang baru ya, undang-undang PDP pribadi itu, bahwa bahkan institusi itu wajib untuk menjamin keamanan dari setiap penggunanya gitu. Jadi kami tentu akan comply terhadap regulasi yang berjalan. Oke, baik kalau gitu terima kasih sekali lagi kepada Pak Alfian atas pemaparannya dan diskusinya, menarik sekali. Semoga masyarakat di sini yang juga menonton mendapatkan insight yang lebih banyak lagi tentang transformasi digital yang telah dilakukan oleh Telkomsel. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sehat dan sukses selalu Pak. Sama-sama. Ya pemirsa, menarik sekali diskusi kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alfian Manulang selaku Vice President Data Solutions Telkomsel. Semoga Telkomsel sukses bertransformasi dan memajukan teknologi digital Indonesia. Pemirsa, selain itu saya ingin ingatkan juga bagi para startup yang ingin mempromosikan brand kalian dalam CNBC Indonesia Tech Conference 2022, bisa menghubungi laman Startup Showcase di www.cnbcindonesia/techconference 2022, karena sesi Startup Showcase akan memberikan ruang kepada para startup di Indonesia untuk menunjukkan serta mempromosikan brand mereka untuk mendapatkan perhatian dari venture capital atau angel investor. Dan kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Tech Conference 2022 Exclusive Talks Innovating Technology Unlimited Dreams yang didukung oleh Oppo Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, dan juga Telkomsel.